Sebanyak 150.000 pasukan Rusia memasuki Ukraina. Tentara bayaran dari Suriah menyusul. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengirim hampir 100% pasukan yang sebelumnya disiagakan di perbatasan memasuki Ukraina. Jumlahnya diperkirakan mencapai 150.000 personil. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang meminta namanya tak dipublikasikan mengatakan angka tersebut merupakan perkiraan paling dekat berdasarkan pengamatan sejauh ini. Para pasukan itu dikirim ke perbatasan Ukraina secara bertahap, yakni sejak November 2021 yang memicu kecurigaan dari negara barat bahwa Rusia segera melakukan invasi. Mereka termasuk sekitar 30.000 personel yang berada di Belarusia. Sebelumnya, Rusia dan Belarusia menggelar latihan perang gabungan, namun ternyata tentara tersebut disiagakan untuk menyerang Ukraina dari sisi lain. Pejabat itu menambahkan sejauh ini tampaknya tidak ada rencana dari Rusia untuk menambah kekuatan dari dalam negeri. Sebagai gantinya, Rusia merekrut para pejuang dari luar negeri termasuk asal Suriah. Sementara itu Ukraina terus memberikan perlawanan terhadap pasukan Rusia. Menggunakan senjata bantuan dari NATO, tentara Ukraina menghambat laju atau pergerakan pasukan Rusia yang berusaha merebut kota-kota penting serta infrastruktur strategis. Persenjataan yang dimaksud adalah granat penghancur tank, rudal anti-tank, serta persenjataan lainnya. Perlawanan itu mampu menghambat pergerakan pasukan utama Rusia menuju Kiev, terutama dari utara. Hingga hari ke-12 pertempuran, masih relatif sedikit daerah penting yang direbut oleh Rusia. Bahkan pasukan Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh puluhan helikopter serta merebut kembali satu kota pada Senin pagi. Pejabat Amerika Serikat mengatakan, Rusia telah meluncurkan 625 rudal, yakni jarak pendek, permukaan ke udara, dan jelajah. Jumlah rudal yang ditembakkan terus bertambah belakangan ini. Tampaknya Rusia meningkatkan tembakan jarak jauh untuk melengkapi atau menebus kurangnya pergerakan darat serta kurangnya dukungan udara. Di tengah melambatnya pergerakan pasukan Rusia termasuk merebut Kiev, muncul kabar Moskow merekrut pejuang asing, termasuk milisi asal Suriah yang ahli dalam strategi pertempuran kota. Media lokal Suriah yang berbasis di Deir ez-Zor melaporkan para pejuang itu ditawari bayaran antara 200 hingga 300 dolar Amerika Serikat untuk 6 bulan. Pihaknya yakin laporan bahwa Rusia mencoba merekrut warga Suriah khususnya untuk mendaftar dan berperang di Ukraina itu adalah akurat. Demikian kata pejabat Amerika Serikat. Di sisi lain, Pentagon memerintahkan penambahan 500 tentara ke Eropa, sehingga jumlah total pasukan Amerika Serikat menjadi sekitar 100.000 personil. Pejabat Amerika Serikat klaim Rusia merekrut pejuang Suriah untuk bertempur di Ukraina demi bantu merebut Kiev. Rusia dalam beberapa hari terakhir telah merekrut pejuang dari Suriah dengan harapan mereka dapat membantu merebut Kiev. Demikian klaim yang disampaikan oleh 4 pejabat Amerika Serikat. Rusia memutuskan untuk merekrut pejuang Suriah yang berpengalaman dalam pertempuran perkotaan karena meningkatkan serangan di Ukraina, di mana Moskow telah melancarkan invasinya ke tetangga di Eropa Timur pada 24 Februari lalu. Di mana dalam beberapa hari terakhir telah merekrut pejuang dari Suriah dengan harapan mereka dapat membantu merebut Kiev. Rusia memasuki perang saudara Suriah pada tahun 2015 di pihak rezim Presiden Bashar al-Assad. Negara ini telah terperosok dalam konflik yang ditandai dengan pertempuran perkotaan selama lebih dari 1 dekade. Seorang pejabat juga mengatakan bahwa ada beberapa pejuang yang telah berada di Rusia dan bersiap untuk bergabung dalam pertempuran di Ukraina. Meskipun tidak bisa dipastikan ada berapa banyak pejuang Suriah yang telah direkrut, dan sumber tidak akan memberikan rincian lebih lanjut. Pejuang asing telah memasuki konflik Ukraina di kedua sisi pemimpin kuat Chechnya, Ramzan Kadyrov, seorang mantan pemberontak yang berubah menjadi sekutu Kremlin yang telah membagikan video para pejuang Chechnya bergabung dalam serangan ke Ukraina dan mengatakan beberapa telah tewas dalam pertempuran itu. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengklaim sekitar 20.000 sukarelawan asing telah melakukan perjalanan ke negara itu untuk bergabung dengan pasukan Kiev. Ibu kota dan kota terbesar kedua, Kharkiv, masih dipegang oleh pemerintah Ukraina.
Sementara Rusia telah merebut kota pelabuhan Kherson dan meningkatkan penembakannya terhadap pusat-pusat kota di seluruh negeri. Serangan Rusia sekarang di hari ke-12 telah melihat lebih dari 1,5 juta orang melarikan diri dari negara itu dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Hingga kini, perang masih berlangsung. Bahkan Presiden Vladimir Putin akan berusaha untuk mencapai tujuannya jika Ukraina tidak ingin menyerah dalam perang invasi Rusia. Tentara Rusia sholat berjamaah di hutan sebelum menggempur Ukraina. Takbir pun berkumandang. Vladimir Putin mengerahkan pasukan khusus dari Republik Chechnya, negara bagian Rusia, untuk menyergap sejumlah para pejabat penting Ukraina. Para pasukan pemburu itu berkumpul di hutan Ukraina dan menggelar sholat berjamaah sebelum memasuki kota. Dari video yang didapatkan dari Daily Mail, selain sholat berjamaah, pasukan khusus tersebut juga meneriakkan takbir untuk membakar semangat perjuangan mereka. Pasukan khusus tersebut diberi misi untuk membunuh atau menangkap satu set pejabat khusus Ukraina. Setiap tentara dilaporkan diberi setumpuk kartu khusus dengan foto dan deskripsi pejabat Ukraina yang menjadi target. Daftar tersebut adalah pejabat dan petugas keamanan yang dicurigai melakukan kejahatan oleh Komite Investigasi Rusia. Rusia menjuluki para pejabat tersebut sebagai Nazi Ukraina. Para pasukan khusus tersebut berasal dari Batalion Selatan dari Layanan Pengawal Federal yang berbasis di Chechnya. Setelah Kiev dikepung, intelijen Amerika Serikat yakin bahwa rencananya adalah pasukan khusus Rusia akan bergerak masuk dan bandara itu diprediksi akan digunakan untuk menerbangkan pasukan yang jauh lebih besar hingga 10.000 pasukan terjun payung yang akan menyerang kota itu. Tugas pasukan terjun payung adalah memasuki kota, menemukan Zelensky, menterinya, dan anggota parlemen sebelum memaksa mereka untuk menandatangani kesepakatan damai yang menyerahkan kendali negara itu kembali ke Rusia. Bisa juga negara Ukraina akan dipaksa menjadi sekutu Moskow. Sementara itu, Ukraina marah ke Barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kemarahannya pada penguasa Barat setelah negaranya dibiarkan sendirian menghadapi pasukan Rusia yang mulai memasuki ibu kota negara Kiev. Dia menyebut rekan senegaranya yang gugur sebagai pahlawan setelah 137 orang tewas pada hari pertama pertempuran, dan bersikeras dia akan bertahan sampai akhir yang pahit. Volodymyr Zelensky mengatakan mereka membunuh orang dan mengubah kota-kota damai menjadi sasaran militer. Itu busuk dan tidak akan pernah dimaafkan. Kami dibiarkan sendirian untuk mempertahankan negara kami. Siapa yang siap bertarung bersama kita? Saya tidak melihat siapapun. Siapa yang siap memberi Ukraina jaminan keanggotaan NATO? Semua orang takut. Demikian kata Volodymyr Zelensky. Zelensky mengatakan mereka yakin pasukan khusus Rusia sudah berada di ibu kota. Dia juga mendapat informasi bahwa kelompok sabotase musuh telah memasuki Kiev. Itulah mengapa dirinya mendesak warga Kiev hati-hati, ikuti aturan jam malam. Zelensky mengatakan dirinya tetap berada di lingkungan pemerintah bersama dengan semua orang yang diperlukan untuk pekerjaan pemerintah pusat. Ibu kota Ukraina diperkirakan akan dikepung oleh pasukan Rusia pada akhir pekan ini, dan perlawanan negara itu secara efektif melumpuhkan para pejabat keamanan Amerika Serikat takut.